Gao Yuan disingkirkan dan tidak berani bersuara. Penampilan Gao Yuan membuat Lianxi menatap orang yang berbicara beberapa kali lagi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Gao Yuan juga merupakan karakter yang kompetitif dan agresif di antara murid-murid baru, dan tidak banyak orang yang bisa membuatnya bertindak seperti adik laki-laki yang penurut. Orang yang baru saja berbicara itu bertubuh tinggi kurus, wajahnya penuh bedak, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau bedak dan kejahatan. Ekspresi jahat di antara alisnya berbeda dari ekspresi Lianxi. Lianxi adalah sejenis kejahatan dengan selera yang buruk, sementara ciri-ciri orang ini penuh dengan kejahatan. Lianxi bahkan dapat melihat dengan jelas jakunnya bergerak terus-menerus ketika dia melihat Arya. Apakah kamu Lianxi? Setelah menatap Arya beberapa saat, pria itu mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke Lianxi. Namaku Su Mingcheng, dan aku murid tertua di Aula Disiplin. Lianxi telah lama berada di Tianlingmen sehingga dia memiliki pemahaman tertentu tentang Aula Disiplin. Balai Disiplin merupakan tempat yang bertugas memberi hukuman kepada para pengikut yang melanggar peraturan sekte. Sedangkan para pengikut Balai Disiplin adalah mereka yang bertugas mengawasi perkataan dan perbuatan para pengikutnya sehari-hari. Jika ada murid yang kedapatan melanggar peraturan sekte, maka murid dari Balai Disiplin akan membawa mereka ke Balai Disiplin untuk menerima hukuman. Murid-murid yang dapat menyandang nama Balai Disiplin adalah orang-orang yang sangat dipercaya oleh Sun Dayong. Lebih jelasnya, mereka adalah murid-murid yang memiliki selera jahat yang sama dalam menindas yang lemah seperti Sun Dayong. Oleh karena itu, pengikut Aula Disiplin memiliki reputasi yang sangat buruk di antara pengikut Sekte Tianling. Tidak terkecuali Su Mingcheng. Dibandingkan dengan Sun Dayong, dia bahkan lebih buruk. Dia sendiri merupakan murid tingkat tinggi Sekte Tianling dan pandai dalam menyanjung, sehingga dia sangat dihormati oleh Sun Dayong dan menjadi pemimpin di antara murid-murid Aula Disiplin. Biasanya, dia mengandalkan statusnya sebagai murid tingkat tinggi dan murid tertua di Aula Disiplin untuk menindas murid lain di mana-mana, dan dia seperti pengganggu di antara semua murid Sekte Tianling. Bahkan Gao Kuan, murid tingkat tinggi yang pernah diajari pelajaran oleh Lianxi, harus bergantung padanya. Jadi Su Mingcheng sudah terbiasa memandang orang lain melalui lubang hidungnya. Selain itu, reputasi buruk Lianxi hanya menyebar di kalangan murid baru, jadi Su Mingcheng tidak menganggapnya serius. Guru telah berhasil selamat dari kesengsaraan guntur 9 hari dan sekarang memasuki babak baru meditasi. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, semua murid tidak diizinkan masuk tetapi tidak diizinkan keluar. Semua murid yang kembali dari luar akan diinterogasi. Lianxi, apakah kamu mengerti? Su Mingcheng memasang wajah serius, tetapi dia terus melirik Arya dari waktu ke waktu. Tuan sudah melewati masa kesusahan, hati Lianxi tergerak ketika mendengar berita itu. Ketika dia meninggalkan Tianlingmen, dia mendengar Tao Qingyun berkata bahwa kakak laki-lakinya, Tao Qingmu, kepala sekte, tidak akan keluar setidaknya selama 2 tahun. Tanpa diduga, dia keluar 1,5 tahun lebih awal dan bahkan berhasil selamat dari kesengsaraan. Dalam hal ini, Taoist Qingmu sekarang menjadi Master Super di tingkat Dewa Emas. Melihat Lianxi tidak mengerti maksudnya, Su Mingcheng terbatuk beberapa kali dan berkata, ketika kami meninggalkan gunung, Kepala Balai Sun secara khusus memberitahu kami bahwa murid yang telah pergi terlalu lama harus diperiksa lebih teliti untuk mencegah siapapun menyabotase mereka. Lianxi, Anda secara khusus disebutkan oleh Kepala Balai Sun. Lianxi sama sekali tidak terkejut dengan perhatian Sun Dayong padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sun Dayong adalah orang yang berpikiran terbuka. Aku jadi penasaran, bagaimana kakak senior akan menginterogasiku, tanya Lianxi. Serahkan senjata dan uang kalian sebelum naik gunung. Kami akan mengembalikannya kepada kalian setelah kami memeriksa dan memastikan tidak ada masalah, kata Su Mingcheng. Biasanya, jika para pengikutnya melakukan demikian, saat mereka menerima barang-barang yang dikembalikan, mereka akan menemukan ada beberapa barang yang hilang, tetapi mereka khawatir akan adanya pembalasan dari Balai Disiplin, jadi mereka biasanya tidak berani mengumumkannya ke publik. Hal ini membuat Su Mingcheng dan yang lainnya semakin sombong. Su Mingcheng juga pernah mendengar sebelumnya bahwa Lianxi disukai oleh klan Naga Laut Cina Timur. Klan Naga Laut Cina Timur pasti punya banyak harta, kan? Dia sudah lama berencana untuk meraup banyak keuntungan dari Lianxi. Namun, reaksi Lianxi membuatnya sedikit marah, karena Tuan Liang membuka tangannya dan melambaikan tangan. Saya tidak punya senjata, dan saya sudah menghabiskan semua uang saya. Sejak ia mendapatkan cincin penyimpanan ruang angkasa, Lianxi menaruh semua barangnya di dalamnya. Setiap kali ia perlu menggunakan sesuatu, ia tinggal memikirkannya. Ini sangat praktis.
Senjata dan uang tentu tidak akan Anda bawa sebagai beban. Tidak, Su Mingcheng membelalakkan matanya karena tidak percaya dan berputar mengelilingi Lian Xi 3 kali. Lian Xi hanya mengenakan pakaian seorang pengikut Sekte Tianling, dan memang tidak ada tanda-tanda dia membawa senjata atau uang di tangannya. Lian Xi, jangan mempermainkanku. Su Mingcheng mengancam dengan terang-terangan sambil menggertakkan giginya. Jika kau tidak mau bekerja sama, kau tahu seperti apa aula disiplin. Selama aku memberitahu mereka, kau tidak akan bisa tinggal dengan aman di Tianlingmen. Aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana, sehingga kita tidak perlu melakukannya sendiri, dan tidak akan ada yang senang. Mendengar perkataan Su Mingcheng, Lian Xi bahkan tidak menatapnya, tetapi menoleh ke arah Gao Yuan dan Han Yin. Kalian semua sekarang berpegangan pada pohon besar ini, kalian benar-benar tidak punya harapan. Gao Yuan dan Han Yin tidak berani menatap langsung ke arah Lian Xi dan memalingkan kepala mereka. Melihat Lian Xi tidak menanggapinya dengan serius, mata Su Mingcheng berkilat kejam. Apakah kamu mencoba untuk tidak bekerja sama dengan balai disiplin kami? Bagus sekali. Setelah itu, dia menunjuk Lian Xi dan berkata kepada orang di belakangnya, murid ini kembali dari luar dan secara terbuka menentang para murid penegak hukum di aula disiplin. Bawa dia kembali untukku. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan penuh arti, identitas wanita di punggungnya tidak diketahui. Bawa dia ke ruangan terpisah untukku. Aku ingin menginterogasinya dengan saksama. Murid-murid di belakangnya semua memiliki ekspresi yang tidak jelas di wajah mereka. Mereka melangkah maju dan dengan cepat mengepung Lian Xi. Gao Yuan dan Han Yin saling memandang dan melangkah mundur pada saat yang sama. Meskipun mereka berani mengatakan beberapa patah kata kepada Lian Xi, jika terjadi konflik yang sebenarnya, mereka tidak akan berani melakukannya bahkan jika mereka memiliki keberanian 10 kali lipat. Tangkap dia, aku tidak akan lupa memberimu sup setelah aku selesai memakan hidangan ini. Su Mingcheng memberi perintah kepada anak buahnya. Dia hanyalah murid baru. Tidak peduli seberapa kuat atau populernya dia hanyalah murid baru. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku, seorang murid tingkat tinggi yang telah berada di gunung selama 10 tahun? Su Mingcheng berkata dalam hatinya, sambil menyilangkan lengannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lian Xi, ingin melihat ekspresi malu di wajah murid baru ini yang ketakutan oleh kelompoknya. Tetapi saat dia bertemu mata dengan Lian Xi, dia seolah tiba-tiba jatuh dari pertengahan musim panas ke musim dingin yang membekukan dengan es dan salju. Mata Lian Xi bersinar terang bagaikan pedang ajaib di tangan Su Mingcheng saat terhunus, dan ujungnya terlihat. Bagi Lian Xi, Arya adalah harta karunnya. Awalnya, dia bisa saja mentolerir provokasi Su Mingcheng, tetapi dia malah berani memiliki ide tentang Arya. Lian Xi berencana untuk memberinya pelajaran. Sebagai seorang gangster, saya tidak akan pernah membiarkan orang lain menjadi lebih gangster daripada saya. Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa kalian tidak maju? Aku biasanya mendukung kalian. Apa kalian hanya ingin berdiri di sana dan menonton kalian berdua sampah? Berbalik, Su Mingcheng berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi dan berteriak ketika dia melihat Gao Yuan dan Han Yin tidak bergerak maju tetapi malah mundur. Gao Yuan dan Han Yin sekarang menyesali mengapa mereka ikut keluar. Jika mereka tahu bahwa Lian Xi telah kembali, mereka tidak akan datang begitu saja. Sebelum Su Mingcheng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar beberapa teriakan aduh dari belakang. Dia menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat dengan takjub bahwa rombongan adik-adiknya sedang berguling menuruni tangga satu demi satu seperti labu yang menggelinding. Lian Xi berdiri di sana dengan Arya di punggungnya, menatapnya tajam, matanya setajam pisau. Oh, sepertinya mereka punya kekuatan. Su Mingcheng melirik adik-adik yang berguling ke bawah, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, dia adalah murid tingkat tinggi, dan adik-adik yang dibawanya hari ini semuanya adalah pendatang baru. Saudaraku, ayo kita pergi. Wajah Gao Yuan memucat saat melihat teriakan teman-temannya berangsur-angsur menghilang. Su Mingcheng perlahan menoleh dan menatapnya. Gao Yuan pun menatapnya dan menelan ludah. Patah. Su Mingcheng menamparkan wajah Gao Yuan. Suaranya yang keras membuat Han Yin yang berdiri di sampingnya merasakan sakit di wajahnya. Gao Yuan menutupi pipinya, di mana 5 sidik jari merah cerah muncul. Mulai hari ini, kau tidak ada hubungannya dengan balai disiplin. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku menghadapi bocah bodoh ini. Su Mingcheng tersenyum kejam. Tidak ada wanita yang pernah kulihat bisa lolos. Si jalang kecil Lin Xianer. Xianer, nafas Lian Xi tersendat saat mendengar perkataan Su Mingcheng, dan dia bertanya dengan suara tenang, apa yang telah kau lakukan pada Xianer?
Kau juga kenal Lin Xian'er? Su Mingcheng melirik Lian Si dan tiba-tiba berkata, begitu ya. Alasan mengapa Lin Xian'er enggan menemuiku adalah karena kau. Kudengar dia memikirkan salah satu muridnya sepanjang hari. Aku jadi bertanya-tanya, selain orang menyebalkan Chen Suci itu, siapa lagi yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita? Ternyata kau. Perkataan Su Mingcheng membuat Lian Si merasa bingung apa hubungan antara Chen Suci dan Xian'er. Namun, setelah mendengar perkataan Su Mingcheng, Lin Xian'er tampaknya tidak memperdulikannya, dan Lian Si pun merasa sedikit lega. Memikirkan mata merah Lin Xian'er ketika dia pergi setengah tahun lalu, dia menjadi lebih bersemangat untuk kembali ke gunung. Aku akan memberimu pelajaran hari ini dan biarkan si jalang. Lin Xian'er melihat pria yang selama ini diimpikannya mempermalukan dirinya sendiri. Su Mingcheng mengikat-ikat pinggangnya dan perlahan menghunus pedang ajaibnya. Kudengar kau punya hubungan dengan klan naga dan kau pamer di depan Yunlu Xianju. Aku ingin melihat seberapa cakapnya dirimu. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Lian Si bergumam, sambil menepuk pantat kecil elastis Arya di punggungnya, bersikaplah baik, aku akan memberi pelajaran pada orang buta ini, kau turun dulu. Arya melompat dari punggung Lian Si dengan patuh. Saat kakinya mendarat di tanah, gaunnya terangkat, memperlihatkan sebagian betisnya yang mulus dan lurus, yang membuat mata Su Mingcheng terbelalak. Lian Si melihat sorot mata pria itu yang ingin menelanjangi Arya, dan Tuan Liang sudah bersiap untuk mencungkil matanya. Orang-orang yang merasa paling berkonflik saat ini adalah Gao Yuan dan Han Yin. Di satu sisi, mereka berharap agar Su Mingcheng dapat memberi pelajaran kepada Lian Si dan membalaskan dendam mereka, namun di sisi lain, mereka juga berharap agar Lian Si dapat menghajar Su Mingcheng sekeras-kerasnya hingga ia tidak dapat bangun dari tempat tidur selama setengah tahun, sehingga mereka dapat terhindar dari pembalasan dari balai disiplin. Aku akan mencukur separuh alismu. Melihat Lian Si menghadapinya dengan tangan kosong, Su Mingcheng menjadi lebih percaya diri. Cahaya putih samar menyala di pedang ajaib itu, diarahkan ke wajah Lian Si secara sengaja atau tidak sengaja. Lian Si menyipitkan matanya sebentar, lalu tiba-tiba mata jahatnya terbuka. Su Mingcheng melihat pupil matanya yang merah dan biru, lalu dia tertegun sejenak. Pada saat dia teralihkan, Lian Si menghilang dari tempatnya dengan bunyi desiran. Oh tidak, anak ini sangat cepat. Su Mingcheng tersadar, berseru dalam hatinya, dan buru-buru menggunakan kekuatan sejatinya, dan cahaya pedang itu tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Dia memegang pedang abadi itu erat-erat sehingga tidak bisa ditembus, membentuk ki pelindung di depannya. Serangan diam-diammu tidak berguna sekarang. Su Mingcheng tersenyum bangga. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya. Ini dia. Su Mingcheng buru-buru mengumpulkan kekuatan sejatinya dan ingin menghadapi musuh secara langsung. Namun, ada pula kekuatan besar yang datang dari atas kepala, belakang, dan samping tubuh, dan kekuatan itu hampir sama kuatnya dengan kekuatan yang datang dari depan. Bagaimana ini mungkin? Mata Su Mingcheng membelalak saat dia melihat ki pelindungnya terkoyak berkeping-keping seperti selembar kertas tipis. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi subjek uji pertama Lian Si setelah dia memahami aliran pasang surut. Lian Si baru saja menghancurkan energi pelindung Su Mingcheng bahkan tanpa menggunakan 10% dari kekuatannya, dan hasil ini sedikit mengejutkannya. Pembukaan mata jahat memungkinkannya untuk dengan jelas memprediksi gerakan lawan berikutnya dan aliran energi sejati. Tanpa menunggu Su Mingcheng menyalurkan energi sejatinya ke lengannya, Lian Si menembakkan energi sejatinya ke tulang selangka lawan. Dengan suara teredam, kabut darah muncul di tulang selangka kanan Su Mingcheng. Pakaian dan tubuhnya robek menjadi luka yang mengerikan. Tulang dan daging pucatnya terekspos ke udara, yang membuat mata orang sakit. Sebelum rasa sakit itu sempat terkirim ke otak melalui saraf, Lian Si mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Su Mingcheng lagi. Lian Si mewarisi kekuatan sejati 10.000 tahun milik Yuan Qingyang, jadi kekuatan serangan lengannya secara alami tidak sebanding dengan Su Mingcheng. Dengan suara yang nyaring, Gao Yuan dan Han Yin yang menonton tidak jauh, bahkan mendapat ilusi bahwa bola bunga api meledak di wajah Su Mingcheng. Kulit pipi Su Mingcheng yang rapuh sama sekali tidak dapat menahan kekuatan besar Lian Si. Mulutnya tiba-tiba terbuka dari dalam keluar. Daging merah muda yang lembut berkilauan di udara, dan darah segera menyembur keluar seperti mata air. Su Mingcheng terhuyung beberapa langkah ke samping, dengan daging yang hancur dan darah mengalir keluar dari mulutnya, seperti bel yang rusak. Dari samping, Anda bahkan dapat melihat samar-samar deretan gusi dan gigi yang setengah tanggal, yang membuat kulit kepala Anda kesemutan dan tenggorokan Anda terasa berbulu.
Lian Xi tidak berniat menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi sampah seperti itu. Jika dia menggunakannya, nyawanya bisa melayang, dan itu akan terlalu mudah bagi sampah ini. Apa yang diinginkan Lian Xi adalah pukulan ganda bagi tubuh dan pikirannya. Pukulan fisik itu jelas terlihat. Su Mingcheng berani mencukur separuh alis Lian Xi beberapa detik yang lalu, tetapi sekarang kepala dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terengah-engah mencari udara melalui mulutnya, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Pukulan mental itu bisa terlihat dari tatapan ngeri di matanya saat dia menatap Lian Xi. Saya khawatir dia akan bermimpi buruk setiap malam mulai sekarang. Rasa sakit yang hebat di bahu dan wajahnya membuat Su Mingcheng gemetar seluruh tubuhnya, tetapi ketakutannya terhadap Lian Xi bahkan lebih kuat daripada rasa sakit itu. Pria ini masih mendekatiku. Apa yang ingin dia lakukan? Su Mingcheng menutupi gusinya yang patah dengan satu tangan. Mulutnya penuh darah dan dia menggerakkan bibirnya dengan putus asa seolah memohon belas kasihan. Melihat dia menangis dan mendengus, saya khawatir kebanyakan orang akan melunakkan hati mereka dan memaafkannya. Tetapi Lian Xi membuka mata jahatnya, dan dia melihat Su Mingcheng berlutut dan memohon belas kasihan sambil mengumpulkan energi sejatinya ke telapak tangan kirinya. Kau menolak untuk bertobat dan masih ingin menyerangku, Lian Xi menatap Su Mingcheng dengan jijik. Ketika tipuannya terbongkar oleh pihak lain, jantung Su Mingcheng berdebar kencang. Dia segera melompat dan menatap Lian Xi. Dia tidak mengerti bagaimana Lian Xi bisa mengetahuinya. Pupil mata Lian Xi yang merah dan biru tampak seperti hantu di mata Su Mingcheng. Jika kamu benar-benar tidak yakin, kamu dapat mencoba memukulku. Jika tidak, kamu akan dipukuli hingga menjadi kepala Nangui bahkan tanpa menyentuh ujung pakaianku. Apakah kamu akan dikeluarkan dari Sekte Tianling di masa mendatang? Lian Xi tertawa, dan setelah mengatakan itu, dia benar-benar menutup matanya dan membuka tangannya, seolah-olah dia akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Su Mingcheng pusing karena kehilangan banyak darah. Pada saat yang sama, gelombang rasa sakit yang hebat terus menghantam korteks subserebralnya dan membuatnya hampir pingsan. Pada saat ini, ia hanya bisa menghindari pingsan karena kebenciannya terhadap Lian Xi. Kamu yang meminta ini. Su Mingcheng berusaha mengumpulkan kekuatan sejatinya dalam satu tarikan napas dan menyentuh darahnya sendiri dengan tangan kirinya. Setelah kekuatan sejati dituangkan ke dalam darah, darah itu tampak menjadi hidup dan perlahan-lahan mengembun menjadi satu, membentuk jaring darah aneh di antara kedua orang itu. Meskipun Lian Xi memejamkan matanya, dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya lebih daripada orang lain. Sebelum dia pingsan, Su Mingcheng melemparkan jaring darah ke arah Lian Xi. Jaring darah ini dipenuhi dengan energi sejatinya, dan darahnya mendidih dengan uap merah muda, membuat semburan suara berderak kecil saat melewati udara. Sekarang ia hanya berharap agar ia dapat tetap terjaga dan melihat murid baru terkutuk ini bisa terluka sedikit, meski hanya sedikit terbakar oleh jaring darah ini. Dia tidak memiliki ki pelindung, dia pasti akan terkena. Mata Su Mingcheng penuh dengan darah merah dan bola matanya hampir keluar. Dengan suara dengungan lembut, sedikit gas emas muda muncul di udara. Beberapa cahaya keemasan melintas di tubuh Lian Xi, merobek jaring darah yang menyilaukan menjadi berkeping-keping dan menyebarkannya ke seluruh tanah. Su Mingcheng mengerahkan sisa tenaganya untuk melakukan gerakan ini, tetapi gerakan itu lenyap bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian Lian Xi. Bagaimana ini mungkin? Su Mingcheng merasakan penglihatannya menjadi gelap. Ia adalah murid yang telah belajar seni bela diri selama 10 tahun, namun ia dipukuli sampai babak belur tanpa sempat menyentuh murid baru. Dia terbiasa menginjak-injak orang lain dan tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Pada saat Su Mingcheng pingsan, dia sepertinya merasakan kerah bajunya dicengkeram oleh Lian Xi, dan suara murid itu terdengar di telinganya ngomong-ngomong, ini terasa sangat enak. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasakan hawa dingin di hatinya setelah mendengar kata-kata ini. Bau darah yang menyengat di udara terus menyerbu ke lubang hidung Lian Xi dan mencapai jantung dan paru-parunya. Lian Xi merasakan pelipisnya berdenyut hebat. Dorongan keinginan untuk menghisap darah dan kerinduan akan kenikmatan melihat bilah pisau bergerak di dalam tubuh musuh bergejolak liar di dalam hatinya. Di bawah rangsangan darah, darah naga di tubuh Lian Xi samar-samar memperlihatkan cahaya kemasan. Karena kekuatan mereka terus meningkat dalam waktu singkat, Lian Xi membangkitkan faktor suka berperang klan naga secara kebetulan. Alasan mengapa klan naga dapat disebut klan ke-8 di antara 7 alam bukan hanya karena kemampuan tempur mereka yang kuat, tetapi juga karena sifat mereka yang suka berperang. Sikap agresif mereka terlihat dari fakta bahwa semua orang berubah warna ketika Laut Cina Timur disebutkan.
Ras manapun yang berani memasuki Laut Cina Timur tanpa persetujuan klan naga niscaya akan dibasmi di tempat. Klan naga tidak takut dengan pembalasan dari ras yang terbasmi. Karena makhluk apapun yang berani membalas dendam telah menjadi makanan ikan laut. Namun, puluhan juta tahun kehidupan yang stabil telah memungkinkan faktor ini meresap ke dalam darah semua naga. Tetapi Liansi secara tidak sengaja membangkitkan faktor ini. Karakter klan naga yang menghancurkan semua musuh secara bertahap menyatu dengan karakter Liansi. Beberapa menit kemudian, Liansi menghembuskan napas panas, perlahan berdiri, dan merasakan keringat dingin di punggungnya. Apa yang terjadi barusan? Liansi menatap tangannya dengan aneh. Sepertinya aku punya firasat yang sangat istimewa barusan. Setelah memeriksa seluruh tubuhnya dan tidak menemukan perubahan, Liansi tidak memikirkannya lebih lanjut. Dia melambaikan tangan kepada Gao Yuan dan Han Yin, yang telah tertegun untuk waktu yang lama, dan berkata, mengapa kalian berdiri di sana seperti orang bodoh, kemarilah. Han Yin dan Gao Yuan pucat, dan mereka berjalan gemetar hingga jarak 10 meter dari Liansi dan berhenti, tidak berani bergerak maju. Liansi tidak peduli. Dia menunjuk Su Mingcheng yang sedang berbaring di tanah sambil gemetaran, dan bertanya, bagaimana dia tahu aku sudah kembali. Gao Yuan dan Han Yin ragu-ragu sejenak, dan memikirkan konsekuensi mengerikan jika mereka tidak mengatakan apa-apa. Gao Yuan angkat bicara. Kepala Balai Sun lah yang menemukan Su Mingcheng dan memberitahunya bahwa Liansi, kau sudah kembali. Karena Kepala Balai Sun selalu menganggapmu sebagai pusat perhatian Balai Disiplin, Su Mingcheng membawa kami turun gunung untuk melihatnya. Kami tidak tahu bagaimana Kepala Balai Sun tahu kau sudah kembali. Begitukah Liansi mengusap dagunya? Lalu bagaimana dengan kesengsaraan kepala sekolah, apakah dia benar-benar berhasil dalam kesengsaraan? Ya, benar. Kali ini Han Yin yang menjawab, karena rahang atas dan bawah Gao Yuan terus beradu, dan butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan kalimatnya. Sudah beberapa bulan, hari itu, langit tiba-tiba berubah merah, dan kami melihat 9 petir menyambar dengan mata kepala sendiri. Setelah sang guru berhasil selamat dari kesengsaraan, dia tampaknya mengalami luka serius, jadi dia masih menyendiri untuk memulihkan diri. Liansi mengangguk tanda mengerti, lalu dengan lembut menendang Su Mingcheng yang tergeletak di tanah. Kalian berdua gendong dia dan ikuti aku ke atas gunung. Kami, Gao Yuan dan Han Yin menatap Liansi dengan malu. Kalau mereka menggendong Su Mingcheng dan Liansi yang berlumuran darah bersama-sama, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka sendiri walaupun mereka punya 10 mulut. Apa kalian tidak mau? Liansi menyodok dahi mereka, lalu menunjuk ke arah Arya. Apa kalian ingin wanita cantik seperti istriku melakukan hal semacam ini? Arya bersikap kooperatif dan membuat ekspresi menyedihkan. Gao Yuan dan Han Yin tertegun dan segera menggelengkan kepala. Liansi mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menghalangi pandangan mereka terhadap Arya, lalu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, bagaimana kalian bisa tega membiarkan orang sepertiku yang lemah dan lelah karena perjalanan melakukan pekerjaan berat seperti itu? Setelah berkata demikian, Liansi terbatuk beberapa kali dan menepuk dadanya. Untungnya, saya biasanya lebih memperhatikan latihan fisik, kalau tidak, saya pasti dipukuli oleh perampok yang berpura-pura dari Balai Disiplin tadi. Untungnya, kalian berdua datang tepat waktu untuk menyelamatkan saya dan memberi pelajaran kepada perampok ini. Setelah naik gunung, saya akan melaporkan kebenaran kepada guru dan biarkan dia memuji keberanian Anda. Bagaimana kalau saya memuji Anda dengan menyebutkan nama dan memberi Anda sebuah panji kecil? Gao Yuan dan Han Yin tersenyum pahit. Sepertinya ini seperti lumpur kuning yang jatuh ke selangkangan celana, setidaknya itu kotoran. Setelah Sue Yurou naik gunung, dia merajuk di kamarnya untuk waktu yang lama. Sepanjang hidupnya, tidak ada yang pernah membuatnya begitu sedih. Akan tetapi, meskipun aku sempat berdebat tidak mengenakan dengan Liansi hari ini, mau tak mau aku merasa sedikit khawatir saat melihat dia sudah lama tidak naik gunung. Sudah lama sekali, dengan kecepatannya, dia seharusnya sudah sampai di gunung sejak lama, kan Sue Yurou berpikir dalam hati. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang berkumpul di gerbang gunung dari kejauhan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sosok sombong di tengah-tengah lingkaran orang itu terlihat jelas. Hati Sue Yurou sedikit bergetar saat melihat Liansi. Dia menarik napas untuk menenangkan diri, lalu turun jauh dan berdiri di luar kerumunan, menonton. Saat dia melihat Su Mingcheng tergantung di sebuah batu besar dan berlumuran darah, jantungnya berdebar kencang. Mengapa Su Mingcheng memprovokasi Liansi? Bukan rahasia lagi di Sekte Tianling bahwa Su Mingcheng adalah orang kepercayaan Sun Dayong. Melihat keadaannya hari ini, Su Mingcheng tahu bahwa Liansi lah yang telah melukainya. Sue Yurou tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Liansi,
takut kebencian Sun Dayong terhadap Lian Xi akan semakin dalam. Terutama Lian Xi menggantung Su Mingcheng di depan gerbang gunung dengan cara yang begitu menonjol agar orang-orang dapat melihatnya. Beberapa penonton terkejut melihat Lian Xi kembali, sementara yang lain terkejut dan bersorak gembira ketika melihat Su Mingcheng berlumuran darah. Lian Xi tidak peduli. Dia tersenyum dan menyapa orang-orang yang dikenalnya. Gao Yuan dan Han Yin mungkin adalah dua orang dengan ekspresi paling jelek di antara kerumunan. Masa depan mereka di Tianlingmen pada dasarnya akan bergantung pada apa yang dikatakan Lian Xi hari ini. Ketika Gao Kuan mendengar bahwa Su Mingcheng digantung di luar gerbang gunung sebagai peringatan bagi semua orang, ia berlari ke sana dengan gembira untuk menonton. Namun ketika ia melihat Lian Xi berdiri di sana mengobrol dan tertawa dengan yang lain, ia segera lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Su Mingcheng pasti sudah kehilangan keberaniannya untuk memprovokasi Lian Xi. Setelah berlari jauh, Gao Kuan merasa lega. Tampaknya dia bukan orang yang paling menderita penghinaan di tangan Lian Xi. Melihat kekacauan di tempat kejadian, Sue Yuro ragu-ragu apakah akan keluar dan menjaga ketertiban sebagai seorang saudari senior. Tiba-tiba, seseorang menarik lengannya dan angin sepoi-sepoi yang harum bertiup. Sue Yuro berbalik dan berseru kaget tuan. Jika Sue Yuro tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa tuannya akan muncul di depan umum. Walaupun dia sengaja mengenakan pakaian murid laki-laki longgar dan menutupi mukanya dengan kain kasa, Sue Yuro sekilas tetap mengenali bahwa ini adalah gurunya, salah satu wakil ketua sekte Tianling, Taois Ning Sui yang biasa hidup menyendiri. Diam, Pendeta Ning Sui berkata kepada Sue Yuro secara rahasia, jangan bersuara. Mendengar instruksi sang guru, Sue Yuro menegakkan tubuhnya dengan gugup dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, dia bingung. Dalam kesannya, sang guru jarang muncul, jadi mengapa dia ada di sini hari ini? Pendeta Tao Ning Sui menebak pikiran Sue Yuro, tersenyum tipis, dan melanjutkan menyampaikan pesan rahasianya. Saya baru saja mendengar bahwa anak yang menarik itu telah kembali, jadi saya datang menemuinya secara khusus. Anak yang menarik, Sue Yuro mengerutkan kening, lalu menyadari bahwa tuannya sedang berbicara tentang Lian Xi. Kapan guru mengenal Lian Xi dan mengapa kau memanggilnya anak kecil? Sue Yuro sangat bingung. Tetapi karena guru tidak mengatakan apa-apa, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Kedua orang itu berdiri diam di ujung kerumunan, dan tidak seorang pun memperhatikan mereka. Lian Xi mengumumkan kepulangannya dengan menggantung Su Mingcheng untuk dipertontonkan kepada publik, yang menyebabkan kehebohan di sekte Tianling. Semakin banyak pengikut yang datang untuk menonton. Namun, orang dengan jabatan tertinggi di sekte Tianling yang datang ke sini adalah Sun Dayong. Melihatnya mendorong para murid yang menghalangi jalannya dengan marah, Lian Xi benar-benar bertanya-tanya apakah dia bersembunyi di dekatnya, menunggu kemunculannya. Pergi, pergi, semuanya kembali. Sun Dayong mengusir para murid yang sedang menonton, tetapi ada terlalu banyak murid yang menonton. Jika orang-orang di belakang tidak pergi, orang-orang di depan tidak bisa mundur sama sekali. Lian Xi, apakah kalian tahu apa akibat dari melakukan ini? Sun Dayong menatap Su Mingcheng, yang tergantung di udara dan lukanya telah berhenti berdarah. Ekspresinya tiba-tiba menjadi patah hati dan dia berkata kepada Lian Xi. Aku tidak tahu. Lian Xi menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sayang sekali, guru dan gurumu sangat menghargaimu, tetapi kali ini kamu telah melakukan kesalahan besar. Kamu telah memukuli murid-murid kami tanpa dosa. Menurut bab 17, pasal 36 peraturan sekte, aula disiplin dapat mengeluarkanmu dari sekte. Sayang sekali. Sun Dayong terus berkata bahwa itu sangat disayangkan, tetapi Lian Xi dapat dengan jelas melihat kegembiraan di matanya. Kami telah menangkap basah dirimu kali ini. Kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau ingin. Sun Dayong menatap Lian Xi dengan gembira. Itu pasal 35 bab 16. Lian Xi mengusap hidungnya dan berkata, jika seorang murid melanggar peraturan sekte besar, aula disiplin dapat mengambil kekuatan sejati murid tersebut atas nama gurunya dan kemudian mengeluarkannya dari sekte tersebut. Baiklah, meskipun aku salah mengingatnya, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu tahu apakah kamu salah atau tidak? Kali ini kita memiliki saksi dan bukti, jadi apalagi yang harus kamu perdebatkan? Kata Sun Dayong, menunjuk Su Mingcheng yang tergantung di udara dalam keadaan setengah mati. Karena dia akan berhasil mengantar Lian Xi menuruni gunung kali ini, dia begitu bersemangat hingga suaranya terdengar sedikit tidak wajar. Lian Xi, siapakah pria berjanggut ini? Arya mencengkeram lengan baju Lian Xi dan bertanya dengan suara rendah, mengerikan sekali. Dasar bodoh. Lihat saja aku membasminya,
kata Liansi dengan suara pelan sambil mengusap hidungnya. Kau benar-benar merayu seorang wanita ke gunung. Sun Dayong melihat Arya berbisik dengan Liansi, seolah-olah ia melihat harta karun, dan berkata dengan heran, bukankah kau berlatih dengan baik dalam 6 bulan terakhir seperti yang disepakati, tetapi malah pergi ke dunia cinta dan nafsu kau benar-benar mengecewakan. Melihat semua orang di sekitarnya menatapnya, Liansi berdeham ahem, tunggu sebentar, mari kita selesaikan satu persatu. Sambil menunjuk Su Mingcheng yang tergantung di udara, Liansi sedikit mengernyit dan melanjutkan, kamu bilang dia murid sekte Tianling, bagaimana mungkin ketika aku bertemu dengannya di kaki gunung, dia memimpin sekelompok orang untuk merampokku. Aku pikir mereka bandit di sekitar sini. Omong kosong. Sebelum Liansi sempat menyelesaikan perkataannya, Sun Dayong memotongnya, dia adalah Su Mingcheng, murid tertua di balai disiplin kami. Dia mematuhi peraturan sekte dan dicintai oleh semua murid. Bagaimana mungkin dia bisa merampokmu? Sebelum dia selesai berbicara, para murid yang menonton langsung bersorak mencemooh. Sun Dayong pura-pura tidak mendengar, wajahnya tidak berubah dan hatinya tenang ketika dia berkata, saya khawatir kamu membuat kesalahan lagi, dan dia mencoba menghentikanmu, tetapi akhirnya terlibat sedikit konflik denganmu, dan kemudian dia dibasmi olehmu. Dia benar-benar bukan perampok. Liansi membelalakan matanya lebar-lebar, wajahnya penuh dengan kepolosan, tetapi saat itu dia berkata kepadaku, jika kamu tidak menyerahkan senjata dan uangmu, kamu tidak akan diizinkan naik gunung. Dia juga mengatakan bahwa jika aku tidak memberikannya kepadanya, aula disiplin akan membalas dendam kepadaku dan aku tidak akan bisa tinggal di Tianlingmen. Saat itu, aku pikir aula disiplin, yang mewakili integritas dan kejujuran, telah berubah menjadi sarang pencuri. Tanpa memberi kesempatan pada Sun Dayong untuk membantah, pikiran Liansi bergerak, dan sebuah batu kuning cerah muncul di tangannya. Batu itu memancarkan gelombang energi. Setelah Liansi menuangkan energi sejatinya ke dalamnya, suara Su Mingcheng terdengar dari batu itu, serahkan senjata dan uangmu. Jika kau tidak bekerja sama, kau tahu seperti apa aula disiplin. Jangan pernah berpikir untuk tinggal dengan aman di Tianlingmen. Aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana, sehingga kita tidak perlu melakukannya sendiri. Bawa wanita ini ke ruangan terpisah untukku. Aku ingin menginterogasinya dengan saksama. Liansi mengendalikan kekuatan-kekuatan sejatinya. Kata-kata Su Mingcheng yang terekam di batu itu sedikit terputus-putus, tetapi bagian-bagian pentingnya dapat didengar dengan jelas. Mengandalkan statusnya sebagai murid aula disiplin, dia ingin memeras Liansi, dan kalimat terakhirnya mengungkapkan pikiran kotornya. Semua orang mengucapkan oh serempak, dengan ekspresi pencerahan tiba-tiba di wajah mereka. Su Mingcheng memiliki reputasi yang sangat buruk di antara murid-muridnya, dan banyak dari mereka yang pernah diganggu olehnya. Untuk sesaat, suasana di tempat kejadian dipenuhi dengan kemarahan. Sue Yurou tengah berkonsentrasi mendengarkan suara di batu tersebut ketika tiba-tiba dia merasakan fluktuasi halus dari energi sejati gurunya di sampingnya. Dia menoleh dengan bingung, tetapi pendeta Ningsui telah menutupi wajahnya dengan kain kasa, jadi dia tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas. Dia hanya dapat melihat secercah cahaya di matanya. Master Sun, ketika saya mendengarnya mengatakan itu, reaksi pertama saya adalah bahwa orang ini pasti seorang perampok yang berpura-pura menjadi murid balai disiplin. Balai disiplin adalah model yang disembah oleh semua murid sekte. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang tidak tahu malu, hina, dan kejam seperti itu sehingga anak-anak yang lahir tidak memiliki lubang pantat atau hanya memiliki 2 lubang pantat? Liansi sekarang menjadi orang biasa yang memanfaatkan orang lain. Saya katakan kepadanya untuk tidak menjadikan toleransi saya terhadap Anda sebagai modal bagi Anda untuk merampok saya dan berpura-pura menjadi murid balai disiplin yang luar biasa. Jadi kami akhirnya berkelahi. Liansi mengulurkan tangannya. Lihat, semuanya, dia memukulku berkali-kali, kuku-kukuku penuh lumpur, itu sangat menyedihkan, tetapi untungnya kedua murid pemberani ini muncul, mereka membantuku, dan kami bertiga bersama-sama menaklukkan perampok yang berpura-pura menjadi balai disiplin dan mencoba mendiskreditkannya. Saya harap semua orang dapat mengingat nama kedua murid yang antusias ini yang tidak takut pada kekuasaan Gao Yuan dan Han Yin. Untuk sesaat, semua orang yang hadir memandang Gao Yuan dan Han Yin dengan kagum. Mereka berdua hanya bisa menggertakkan gigi dan tersenyum pada semua orang, dan pada titik ini mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Liansi menatap ekspresi Sun Dayong yang tercengang, mendengus dingin, dan berpikir dalam hati, kepalamu seperti tersambar petir, dan kamu ingin melawanku? Kembalilah ke plasenta ibumu dan ubah dirimu terlebih dahulu. Baiklah,
Bagaimana kamu menjelaskan wanita ini? Sun Dayong tidak dapat menemukan kesalahan dalam kata-kata Lian Xi untuk sesaat, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke Arya. Tuduhan Lian Xi berpura-pura menjadi murid aula disiplin begitu besar sehingga dia tidak tahu bagaimana membantahnya untuk sementara waktu. Anak ini, Pendeta Tao Ningsui tersenyum tipis, semakin pandai dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Sun Dayong tidak dapat melihat bagaimana Lian Xi mengendalikan batu tersebut, namun itu tidak berarti Pendeta Tao Ningsui tidak dapat melihatnya. Guru, Sue Yurou merenung cukup lama sebelum bertanya kepada Pendeta Ningsui dengan suara pelan, apakah Anda kenal Lian Xi? Ya, Pendeta Tao Ningsui memandang Sue Yurou, ada apa? Ditatap oleh Pendeta Tao Ningsui, Sue Yurou merasa gelisah dan buru-buru menundukkan kepalanya tidak ada apa-apa. Suara lembut Pendeta Tao Ningsui terdengar di telinganya, aku hanya mencarinya untuk bertanya tentang benih. Hah? Sue Yurou mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, tetapi melihat bahwa Pendeta Tao Ningsui telah mengalihkan pandangannya kembali ke tengah tempat tersebut. Menanggapi pertanyaan Sun Dayong, Lian Xi mengerutkan bibirnya dan berkata, nanti saya akan melaporkan masalah ini kepada guru saya dan guru saya secara langsung. Maaf mengganggu Anda, Guru Sun. Sebaiknya Anda beritahu saya terlebih dahulu bagaimana Anda akan menghadapi perampok ini. Terlepas dari apakah dia murid Sekte Tianling atau bukan, melakukan hal kotor seperti itu akan merusak reputasi Sekte Tianling. Saya mohon Guru Sun untuk menghukumnya dengan keras dan kemudian memberi hadiah kepada kedua murid yang antusias ini dengan murah hati. Tentu saja aku akan melakukannya. Sun Dayong merasa seperti sedang dituntun oleh Lian Xi, dan buru-buru mengalihkan topik pembicaraan. Kamu tidak berani memberitahuku identitas wanita ini secara langsung, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Melihat tatapan menyedihkan di mata Arya, Sun Dayong menjadi semakin yakin bahwa Lian Xi pasti telah merebut gadis ini dengan cara yang tercela, mungkin menggunakan segala macam paksaan dan bujukan. Dia adalah orang yang mencurigakan. Ketika dia melihat Arya bersembunyi di belakang Lian Xi, dia tidak mengira Arya takut dengan penampilannya, tetapi percaya bahwa gadis ini pasti memiliki beberapa alasan yang tidak dapat dihindari. Katakan saja padaku, sebagai kepala Balai Disiplin Sekte Tianling, aku pasti akan menangani kasusmu dan menghukum mereka yang menindasmu. Sun Dayong berusaha keras untuk membuat dirinya terlihat ramah. Namun jika seseorang dapat membayangkan seperti apa rupa beruang yang tersenyum kepadanya, ekspresi Sun Dayong sekarang akan serupa. Arya menatap Sun Dayong dengan ngeri, dan tiba-tiba mulutnya menganga, air mata mengalir di wajahnya Lian Xi, tolong aku, paman ini sangat menakutkan. Gadis muda dan cantik itu menangis dengan sedih, dan penampilannya segera memenangkan simpati hampir semua orang yang hadir. Di mata semua orang, Sun Dayong telah menjadi penjahat yang menindas gadis itu. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Arya bekerja sama dengan Lian Xi dalam berakting. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah bahwa Sun Dayong bahkan tidak menyadarinya. Gadis ini, Pendeta Ningsui merenung sejenak, lalu menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki. Jantungnya berdebar kencang, dia pasti seseorang yang istimewa. Bagaimana Lian Xi bisa mengenalnya? Setelah berpikir sejenak, Ningsui berkata kepada Sue Yurou secara rahasia, aku akan kembali dulu. Kamu tidak perlu muncul untuk saat ini. Tetaplah di sini dan perhatikan. Lian Xi sangat pandai berbicara. Jangan khawatir tentang dia. Siapa? Siapa yang mengkhawatirkannya? Sue Yurou tergagap membela diri, tetapi ketika dia menoleh, dia mendapati bahwa Pendeta Tao Ningsui telah pergi. Melihat gadis cantik itu menangis karena ketakutannya, Sun Dayong pun bingung harus berbuat apa. Jangan menangis. Aku ini orang baik, kamu, kenapa kamu menangis? Sambil berbicara, tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata Arya. Dia telah mengulurkan tangan jahatnya. Seseorang di antara kerumunan berteriak, dan para penonton menjadi sangat marah. Lian Xi melangkah maju dan berdiri di antara Arya dan Sun Dayong, menatap Sun Dayong dan tersenyum. Tuan Sun, saya akan melaporkan masalah gadis ini kepada Tuan secara pribadi, jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda sebaiknya melakukan pekerjaan Anda terlebih dahulu dan melihat apakah perampok itu adalah murid yang Anda sebutkan. Melihat Sun Dayong berdiri di sana dengan wajah memerah dan pucat, Lian Xi berbalik dan memegang tangan Arya. Ayo, aku akan membawamu menemui guru. Ya, Arya menyeka air mata dari sudut matanya dan tersenyum pada Lian Xi. Banyak penonton adalah murid laki-laki. Mereka sudah menjadi seperti serigala lapar dengan mata hijau ketika melihat gadis secantik itu. Sekarang, ketika melihat senyum yang luar biasa ini, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar bersandar ke belakang.
Nasib Lianxi sial sekali. Mereka yang samar-samar mengetahui hubungan antara Lianxi dan Lin Xian'er tidak dapat menahan rasa cemburu. Bagaimana mungkin hal baik seperti memiliki dua wanita cantik tidak terjadi padaku? Lianxi memegang tangan Arya dan berbalik. Sebelum mereka melangkah beberapa langkah, tiba-tiba ada hembusan angin kencang dari belakang mereka, dan pada saat yang sama, suara Sun Dayong yang rendah terdengar. Lianxi, berhenti. Jantung Lianxi berdebar kencang. Aku takut orang menyebalkan ini akan mencabik-cabik wajahnya. Sun Dayong tahu bahwa jika dia tidak dapat membuat Lianxi mengikutinya dengan patuh di depan semua orang hari ini, prestise aula disiplin mungkin akan hancur total. Diperlukan waktu yang tidak diketahui lamanya hanya untuk menekan masalah Su Mingcheng. Dia masih punya waktu karena guru Lianxi, Ling Chengzi dan yang lainnya belum tiba. Tuan Sun, ada apa? Lianxi tidak punya pilihan selain menghadapi Sun Dayong lagi. Kita tidak akan membahas hal lain hari ini, tetapi kamu telah melukai sesama murid, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan menculik seorang wanita tak dikenal ke gunung. Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah masa yang luar biasa? Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Aku memikirkan seluruh sekte Tianling, tetapi kamu tidak bekerja sama dengan gurumu. Sun Dayong tampak tertekan dan terus-menerus menyalahkan Lianxi atas kejahatannya. Lihatlah Su Mingcheng, kamu benar-benar meninggalkannya di depan gerbang gunung. Kamu tidak peduli dengan hidup dan mati sesama murid. Hati nuranimu telah dimakan guk-guk. Lianxi mengangkat alisnya dengan ringan. Kenapa satu tidak cukup untukmu? Terjadi keributan di antara kerumunan, dan semua orang menatap Lianxi dengan tatapan rumit. Dia mungkin satu-satunya orang di sekte Tianling yang mampu memarahi guru Sun dengan tenang tanpa menggunakan sepatah kata kutukan pun. Kau, Lianxi dengan mudah memarahi Sun Dayong, dan wajahnya yang berjanggut besar berubah warna menjadi merah hati. Omong kosong, kau tidak bisa memuntahkan gading dari mulut guk-guk. Lalu mengapa kamu tidak meludahkannya satu saja supaya aku melihatnya? Dimarahi kembali oleh Lianxi, Sun Dayong sangat marah hingga hampir muntah darah. Fokus orang banyak segera beralih ke pertengkaran antara keduanya. Lianxi, kau benar-benar binatang buas. Hidung Sun Dayong hampir berasap. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan murid yang sulit seperti itu. Siapa yang kau panggil binatang buas? Lianxi tersenyum tanpa dosa. Sun Dayong tertegun sejenak. Pikirannya jelas tidak berubah. Aku memarahi kamu. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyadari bahwa Lianxi telah menipunya lagi, dan dia berdiri di sana sambil terengah-engah. Arya bersembunyi di belakang Lianxi dan diam-diam mengacungkan jempolnya. Sue Yurou tidak dapat menahan tawa ketika berdiri di tengah kerumunan. Sun Dayong terkesiap lama sebelum menenangkan pelipisnya yang berdenyut hebat. Gelombang darah dan energi tadi hampir menjungkir balikkan indera spiritualnya. Ia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menembus kulit telapak tangannya. Tiba-tiba merasa gelisah, Sun Dayong mendongak dan mendapati wajah Lianxi berjarak kurang dari setengah meter darinya, menatap lurus ke arahnya. Sun Dayong diam-diam melafalkan beberapa kata teknik pembersihan hati untuk membuat dirinya tidak terlalu impulsif dan menyadari bahwa semua orang di tempat kejadian memperhatikan apa yang hendak ia katakan. Sun Dayong ragu sejenak sebelum berteriak, berhentilah menatapku seperti lalat. Setelah mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Coba saya lihat bagaimana Anda menanggapi saya kali ini. Semua orang menatap mulut Lianxi dan menahan napas untuk mendengar bagaimana Lianxi akan menjawab. Lianxi mengedipkan matanya, tampak sangat polos. Siapa yang menatapmu? Apakah kamu pikir kamu sampah? Ini terlalu kejam. Pikiran ini muncul di benak hampir semua orang. Wajah Sun Dayong tampak seperti hendak meledak karena marah. Melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan mata mengejek, amarahnya meledak, dan urat-urat biru di dahinya menggeliat seperti cacing tanah yang tebal. Lianxi, kamu tidak menghormati gurumu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kekuatan Sun Dayong tidak lemah sejak awal, dan energi sejatinya tercurah keluar. Pakaiannya mengembang seolah-olah mengembang. Hembusan angin kencang bertiup dari tubuhnya ke segala arah, dan pasir halus di tanah menggulung lapisan-lapisan gelombang kecil, yang bertiup di wajah orang-orang seperti pisau yang memotong. Banyak murid dengan kultivasi dangkal di sekitar mereka tidak dapat membuka mata dan tubuh mereka terdorong ke belakang. Gerbang gunung besar Tianlingmen juga berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sial, orang tua ini tidak akan bermain sungguhan. Lianxi merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Sun Dayong, dan buru-buru menarik Arya ke belakangnya. Tindakan bawah sadar ini membuat hati Arya tiba-tiba dipenuhi kebahagiaan. Gadis kecil itu meraih pinggang Lianxi dan bersandar di punggungnya,
matanya tersenyum melengkung seperti bulan sabit yang baru lahir. Hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menghormati guru. Sun Dayong, dengan rambut berdiri tegak karena marah, tidak peduli apakah ada murid lain di sekitarnya. Energi sejati dengan cepat mengembun di telapak tangannya, dan udara di sekitarnya tersedot ke tangannya. Energi sejati yang kuat itu menyerbu ke arah Lian Xi seperti tsunami. Lian Xi tidak menyangka Sun Dayong berani menggunakan tangan seberat itu di depan banyak orang, tetapi untungnya dia bereaksi cukup cepat, dan aliran energi sejati mengalir melalui 5 dalamnya dan dengan cepat keluar dari jari-jarinya. Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara dengan suara keras. Riak besar tampak muncul di udara. Kekuatan yang mengejutkan itu mengguncang lingkungan sekitar secara bersamaan, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Lian Xi merasakan aliran darah di dadanya, kepalanya terasa bengkak dan tidak nyaman, bahkan separuh lengannya mati rasa. Orang pembawa sial, orang tua ini ingin membasmiku. Setelah beberapa lama, Lian Xi mengucapkan kata-kata ini dengan keras dari sela-sela giginya. Lian Xi telah menggunakan hampir 50% kekuatannya hanya dalam gerakan ini. Jika dia adalah murid biasa, 50% kekuatannya ini akan cukup untuk mematahkan urat dan pembuluh darahnya. Dan Sun Dayong benar-benar menggunakan kekuatan yang begitu dahsyat untuk menyerang Lian Xi. Jika bukan karena Tuan Liang memiliki kekuatan sejati yang jauh melebihi murid biasa secara kebetulan, dia mungkin akan berdarah dari ketujuh lubang seperti air mancur. Basis kultivasi para murid di sekitar mereka jauh lebih rendah daripada Lian Xi dan Sun Dayong. Bahkan jika mereka terpengaruh oleh kekuatan sisa tabrakan energi sejati, mereka semua jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka yang basis kultivasinya tidak memadai telah pingsan. Wajah Sue Yurou juga bergetar sebelum dia sadar. Dibandingkan dengan kemarahan di mata Lian Xi, mata Sun Dayong tidak hanya dipenuhi dengan kemarahan tetapi juga keterkejutan yang luar biasa. Menurut idenya, pukulan yang baru saja dilakukannya sudah cukup untuk membuat Lian Xi membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk pulih, tetapi murid ini benar-benar menahannya. Terutama tatapan matanya yang angkuh, ganas, dan sombong, membuat keberanian Sun Dayong perlahan sirna menuju duburnya. Sun Dayong yang marah dan terhina, kembali mengumpulkan energi sejatinya. Sebuah bola biru muda perlahan terbentuk di tangannya, dan energi sejati yang melonjak itu melesat ke arahnya. Para murid yang menonton takut terkena lagi, jadi mereka semua lari dalam sekejap mata. Hanya beberapa orang pemberani yang tersisa bersembunyi dan menonton dari kejauhan. Sue Yurou pada awalnya tidak ingin melarikan diri, tetapi ketika dia memikirkan instruksi gurunya agar dia tidak muncul, dan kemudian menatap Lian Xi, dia menggertakkan giginya dan terbang ke udara dengan pedangnya. Jika harimau itu tidak menunjukkan kekuatannya, kau benar-benar menganggapku kucing yang sakit. Gelombang roh jahat tiba-tiba melonjak dari lubuk hati Lian Xi, dan dia sendiri bahkan tidak menyadari bahwa hatinya dipenuhi dengan keinginan yang merusak saat ini. Provokasi berulang-ulang Sun Dayong bagaikan obor yang menyalakan sumbu ledakan Lian Xi. Lian Xi menarik napas dalam-dalam dan siap menggunakan aliran pasang surut, pedang Kansui, dan sihir naga untuk memotong Sun Dayong yang tidak tahu berterima kasih ini menjadi beberapa bagian, ketika tiba-tiba aroma harum samar melayang turun dari udara. Baunya enak sekali. Arya mengernyitkan hidung dan mengendus dengan hati-hati. Sun Dayong jelas juga mencium aroma itu. Sedikit keterkejutan melintas di matanya. Pada saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba menjadi cemas. Tanpa menunggu energi sejati di telapak tangannya terkumpul, dia melemparkannya ke arah Lian Xi dengan ganas. Baik teknik pengendalian aliran pasang surut maupun teknik pengendalian air naga sama-sama ganas dan mendominasi. Sikap mendominasi ini sesuai dengan suasana hati Lian Xi yang ingin menghancurkan lelaki tua berjanggut di depannya. Kembalilah ke plasenta ibumu. Yang mengejutkan Sun Dayong, Lian Xi tidak menghindar, tetapi bergegas ke arahnya sambil melambaikan tinjunya. Anak ini mencari kematian. Sun Dayong menatap dada Lian Xi yang terbuka, sekilas kepuasan terpancar di matanya. Tepat saat dia menunggu untuk melihat Lian Xi diledakkan dan terpental sambil menyemburkan darah, sebilah pedang patah tiba-tiba muncul di tangan Lian Xi. Lian Xi menempelkan pedang patah itu di dadanya, dan dengan suara desiran, sebuah perisai air setinggi manusia muncul di hadapannya. Dengan suara keras, perisai air itu hancur berkeping-keping oleh bola cahaya yang dilontarkan Sun Dayong. Namun, momentum bola cahaya itu juga melambat, dan cahayanya pun tidak lagi menyilaukan seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa perisai air itu, Sun Dayong menatap Lian Xi saat ini tanpa perisai air. Aku bertanya-tanya apa lagi yang harus kamu tutupi. Jawaban Lian Xi kepada Sun Dayong adalah senyuman menghina, dan 8 naga emas melayang di atasnya setelah kilatan cahaya kemasan.
Di luar naga emas adalah semangat juang Qinggang dari Yun Luxianju yang dipelajari Lian Xi secara diam-diam. Setelah bola cahaya itu mengenai energi bertarung Qinggang dan kemudian bertemu dengan naga emas, bola cahaya itu tampak sangat lunak dan lemah, dan dengan mudah dihancurkan oleh 8 naga emas. Energi sejati pelindung tubuh Tuan Liang bukan hanya satu lapisan, tetapi 3 lapisan, dan setiap lapisan lebih kuat dari sebelumnya. Ki pertempuran Qinggang adalah ki pertempuran pelindung dari Yun Luxianju, dan dikenal sebagai ki pertempuran nomor 1 di benua itu, sehingga pasukan kerajaan Chu Agung tidak terkalahkan. Perisai air adalah kekuatan alami yang disadari Lian Xi setelah berlatih kultivasi ganda dengan Arya. Keluarga kerajaan klan Laut Xia telah diberkati oleh dewa yang mereka sembah, dan perisai air yang dianugerahkan oleh dewa itu cukup untuk mengimbangi semua serangan biasa di dunia. 8 naga emas adalah ki naga pelindung yang disadari Lian Xi setelah mewarisi memori warisan klan naga Laut Cina Timur. Setelah Lian Xi menyadari aliran pasang surut, ki naga ini, yang mirip dengan ki sejati pelindung Dewa Naga, meningkat dari 6 menjadi 8, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Ki pelindung tubuh Lian Xi yang menawan membuat Sun Dayong tercengang. Yang paling sering ia lihat dilakukan orang adalah menggunakan energi sejati mereka sendiri untuk membentuk ki pelindung. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat begitu banyak jenis ki muncul dalam satu orang. Dengan begitu banyak ki penyelamat dan pelindung, Lian Xi tidak akan takut bahkan jika dia maju mundur di antara ribuan pasukan. Tentu saja, dia tidak dapat dirobohkan oleh Sun Dayong dalam satu gerakan. Begitu banyak ki pelindung muncul padanya, apakah dia pikir ini penjualan besar Sue Yurou di udara menatap dengan mata terbelalak, menatap Lian Xi dengan tak percaya, yang dilindungi dengan ketat oleh perisai air yang baru terbentuk, Qinggang melawan Qi dan 8 naga emas. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika kepala yang telah mencapai level Dewa Emas mengambil tindakan, dia mungkin tidak dapat menghancurkan semua ki dalam satu gerakan. Hehe, tunggu saja aku mengiris dagingmu. Lian Xi menatap Sun Dayong yang berperut buncit dan berkata dengan arogan dengan sudut mulutnya terangkat. Tepat saat dia hendak menghunus pedangnya dan membuat selusin lubang transparan di tubuh Sun Dayong, bahu Lian Xi tiba-tiba ditekan ke bawah. Tuan Liang memalingkan kepalanya dengan ketidakpuasan dan melihat bahwa tangan yang bersandar di bahunya adalah tangan wanita yang ramping dan putih, dan itu bukan tangan Arya. Energi sejati yang samar diarahkan ke tubuh Lian Xi dari tangan kecil ini. Entah mengapa, Lian Xi merasa sangat hangat karena energi sejati ini, yang tiba-tiba menenangkan hatinya yang mudah tersinggung. Melihat tubuh Lian Xi yang tegang berangsur-angsur rileks, tangan kecil yang licin itu bergerak ke samping. Lian Xi menghela napas lega dan tiba-tiba menyadari bahwa pemilik tangan itu sedang mendekatinya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia melompat ke samping karena terkejut. Apa kamu takut? Sebuah suara lembut dan menawan terdengar. Lian Xi berbalik dan melihat orang di depannya, dia tercengang. Kamu adalah saudari utama. Wanita yang berdiri di depannya memiliki tubuh yang ramping. Meskipun dia mengenakan gaun putih longgar, itu sama sekali tidak memengaruhi bentuk tubuhnya yang berlekuk. Area di bawah mata ditutupi oleh kerudung tipis, tetapi ketika angin bertiup, Lian Xi melihat bibir merah yang sedikit terangkat tersembunyi di bawah kerudung dan tahi lalat cantik yang mencolok di samping bibir. Orang ini adalah adik dari guru yang sebelumnya meminta bibit tanaman ailang-ailang kepada saya. Gul, Lian Xi menelan ludahnya. Kakak guru, mengapa Anda ada di sini? Dia belum tahu identitas wanita ini. Dia memanggilnya guru seperti murid perempuan bernama Xiaodi dari terakhir kali, dan dia menambahkan gelar suster sendiri. Memanggilnya kakak sedikit lebih intim, kata Tuan Liang dalam hati. Wanita itu terkikik, bahunya sedikit gemetar, tetapi 2 tonjolan besar di dadanya membuat mata orang-orang berkedip. Arya berdiri di samping. Meskipun gadis kecil itu baru berusia 14 tahun dan sudah memiliki payudara yang menakjubkan, payudaranya masih sedikit tertinggal dari kakak perempuannya. Terlebih lagi, pesona kewanitaan yang terpancar dari dalam tubuh Master Sister, tak dimiliki oleh Arya yang memiliki raut wajah kekanak-kanakan di antara kedua alisnya. Temperamen wanita seperti ini hanya akan bertahan setelah bertahun-tahun mengalami pengendapan. Saya dari Sekte Tianling, mengapa saya tidak bisa datang ke sini? Wanita itu terkekeh. Saya hanya sedang mengagumi bunga-bunga, dan saya mendengar banyak suara di sini, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak datang dan melihat-lihat karena penasaran. Saat wanita itu berbicara, matanya tanpa sengaja melirik ke arah Sun Dayong yang berdiri di samping. Sun Dayong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia tertarik oleh mata wanita cantik itu. Meskipun dia sangat enggan,
dia tetap menundukkan kepalanya dan berkata sambil mengepalkan tangan, maafkan aku karena mengganggu apresiasi bungamu. Hei, hei, mata Lianxi tiba-tiba membelalak karena terkejut dan bingung. Apa yang terjadi? Apakah ini masih Sun Dayong? Ini jelas seekor kelinci yang melihat serigala. Arya juga menatap wanita di sampingnya dari atas ke bawah, matanya penuh dengan keterkejutan. Mengapa Sun Dayong begitu menghormati wanita menawan ini? Wanita itu perlahan membuka cadar yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang akan membuat jantung siapapun berdetak lebih cepat pada pandangan pertama. Alisnya yang tipis telah dirapikan dengan hati-hati, selalu ada air mata air yang beriak di matanya, hidungnya yang kecil dan mancung, dan bibirnya yang merah cerah membuat orang ingin menciumnya. Tahi lalat cantik di sudut mulutnya bergerak saat dia berbicara, dan hati orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak mengikuti iramanya. Wanita itu tidak peduli dengan reaksi Lianxi, tetapi membungkuk sedikit, tersenyum dan menyentuh kepala Arya, adik perempuan yang cantik, apakah kamu bersedia ikut denganku? Arya tertegun menatap wajah wanita itu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Ini sulit baginya. Awalnya Arya sangat percaya diri dengan penampilannya, tetapi hari ini, saat Lianxi baru saja naik gunung, dia melihat dua wanita cantik dengan gaya yang berbeda. Butuh waktu beberapa saat bagi siapapun untuk bereaksi terhadap pengalaman semacam ini. Melihat Arya sedikit ragu, bibir indah wanita itu terbuka dan tertutup, adik kecil, apakah kamu ingin aku menjadi tuanmu? Suara kalimat ini tidak terlalu keras atau terlalu lembut, cukup agar beberapa orang di antara hadirin dapat mendengarnya. Lianxi sedikit tertegun, dan wajah Sun Dayong tampak pucat pasi. Murid wanita ini bukanlah seseorang yang bisa disentuhnya. Dia tidak bisa dan dia tidak berani. Suara wanita itu penuh dengan hasrat. Pikiran Arya menjadi kosong. Dia menatap pantulan dirinya di mata wanita itu dan mengangguk. Hei, hei, apa ini? Lianxi di samping merasa cemas. Kakak senior, kamu membawa pergi istriku dengan cepat, apa yang harus aku lakukan? Kalau tidak, kamu bisa membawa pergi aku juga, seperti kata pepatah, hal baik datang berpasangan. Perhitungan Tuan Liang terus berlanjut, bahkan Sun Dayong, kepala balai disiplin, tidak berani berkata apa-apa saat melihat adikku. Dengan gunung sebesar itu yang melindungiku, tidak akan ada yang berani menghentikanku untuk melangkah ke samping di Sekte Tianling di masa mendatang. Yang tidak diketahui Lianxi adalah fakta bahwa dia menantang Raja Ibel Sun Dayong dari Sekte Tianling hari ini sudah cukup untuk membuat semua murid memujanya. Pada saat yang sama, Lianxi juga menjadi sangat ingin tahu tentang identitas wanita itu. Wanita itu menatap Lianxi dengan pandangan mencela, apakah menurutmu aku, wakil kepala sekolah Sekte Tianling, akan menerima murid dengan begitu mudahnya? Baiklah, wakil kepala sekolah sedang merekrut murid. Lianxi menyentuh dagunya, dan tiba-tiba mulutnya terbuka dan tidak bisa ditutup. Wakil kepala sekolah. Lianxi berkedip dan menatap wanita itu dari atas ke bawah dengan ragu. Arya juga terkejut. Wanita itu melihat ekspresi mereka berdua dan terkikik, bagaikan bunga pohon krebepel yang bergoyang tertiup angin. Bukankah kakak senior King Yun sudah memberitahumu saat kita naik gunung Sekte Tianling punya dua wakil guru? Lianxi berusaha keras mengingat kembali situasi hari itu. Sekte Tianling memiliki dua wakil master, dan yang satunya lagi adalah Master Ning Sui yang tidak hadir hari ini. Hari itu, kata-kata Taois King Yun terngiang di telinga Lianxi. Guru Ning Sui, Lianxi menatap pendeta Tao Ning Sui dengan wajah penuh keheranan. Pendeta Tao Ning Sui mengangguk sambil tersenyum. Dia awalnya mengira bahwa setelah mengungkapkan identitasnya, Lianxi akan menyerah untuk membiarkannya menerimanya. Namun siapa sangka bahwa Tuan Liang telah memilih pohon besar ini. Walaupun sebelumnya dia tidak tahu bahwa wanita yang baru saja ditemuinya itu adalah wakil ketua Sekte Tianling lainnya, Taois Ning Sui, namun dia sudah mengagumi nama dan prestise Ning Sui sejak lama. Ternyata Tuan masih sangat muda dan begitu. Lianxi berpikir cukup lama, tetapi tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan temperamen Taois Ning Sui yang menggoda. Pendeta Tao Ning Sui menjalani kehidupan yang terpencil dan jarang keluar rumah. Kecuali beberapa tokoh terkemuka Sekte Tianling, tidak seorang pun pernah menyangka bahwa wakil kepala Sekte Tianling, yang mewakili seluruh benua peradaban medis, akan menjadi wanita secantik itu dengan rahasia menjaga penampilan awet mudanya. Melihat Lianxi dan pendeta Tao Ning Sui tampaknya sudah saling kenal sebelumnya dan memiliki hubungan yang baik, wajah Sun Dayong menjadi semakin jelek. Meskipun pendeta Ning Sui jarang muncul, kata-katanya selalu sangat berbobot. Bahkan pemimpin sekte utama, pendeta King Mu, terkadang membahas beberapa masalah dalam sekte dengannya. Melihat situasi saat ini, tampaknya saya harus menelan amarah saya dan menanggung konsekuensinya.
Saya benar-benar kehilangan muka hari ini. Sun Dayong menitikkan dua air mata besar di matanya. Termasuk terakhir kali, dia telah dipermalukan oleh Lian Xi di depan umum selama 2 kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lian Xi. Sun Dayong merasa bahwa dirinya sungguh pengecut. Melihat Sun Dayong berdiri di sana kesakitan karena tinja kering dan sembelit, Pendeta Ning Sui mendengus pelan dan berkata, "Guru Sun, murid itu tergantung di gerbang gunung. Tolong kirimkan dia kepadaku. Jika dia tidak diobati, saya khawatir akan ada gejala sisa meskipun dia sudah sembuh." Setelah selesai berbicara, dia menatap Lian Xi dan Arya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua harus mengikutiku terlebih dahulu." Aroma herbal samar tercium dari gubuk bambu. Dengan tangan terampil Pendeta Ning Sui, luka mengerikan di wajah Su Mingcheng telah dijahit dan kemudian diolesi sedikit salep. Luka di tubuhnya juga telah diperban. Sikap Taois Ning Sui saat berbicara kepada Sun Dayong sepenuhnya berwibawa, seperti orang tua berbicara kepada orang muda. Biarkan Sun Dayong kembali. Guru Sun, yang sangat keras terhadap murid-muridnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya dan pergi dengan sedih. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk menatap tajam ke arah Lian Xi. Tentu saja, Tuan Liang tidak akan bersikap sopan kepadanya. Dia balas melotot dengan tatapan yang sangat arogan. Tatapan matanya yang membasmi membuat Sun Dayong takut sehingga ususnya hampir jatuh dari anusnya. Setelah merawat Su Mingcheng yang tidak sadarkan diri, Taois Ning Sui membawa Lian Xi ke ruangan lain. Ning Sui tidak berkata apa-apa sepanjang jalan, berjalan dengan tenang di sepanjang jalan setapak di halaman, menuntun dua junior yang juga sama-sama pendiam. Mereka bertiga berhenti di depan sebuah bangunan kecil yang indah. Bangunan kecil itu dibangun di tepi air. Lian Xi memperhatikan bahwa jendela di lantai 2 menghadap ke kincir air di samping bangunan itu. Kincir air berputar untuk mengangkat air mata air pegunungan ke udara dan kemudian memercikkannya ke bawah. Sinar matahari menyinari air mata air pegunungan yang tersebar, dan pelangi yang indah muncul di udara. Titik titik titik, titik titik titik, indah sekali. Arya melipat kedua tangannya di depan dada dan berkata dengan tulus. Ning Sui tersenyum penuh kasih padanya, menaiki tangga, membuka pintu, dan menuntun mereka masuk. Begitu memasuki bangunan kecil itu, Lian Xi yakin bahwa ini adalah kamar tidur Ning Sui. Langit-langit kamar sangat tinggi dan cekung di bagian tengah. Sinar matahari menyebar dengan indah di seluruh ruangan. Lantai dan benda-benda di dalam kamar bersinar dengan lingkaran cahaya putih samar, membuat kamar tidur ini penuh dengan kenyamanan dan kehangatan. Rasa malas dan manis samar-samar melayang di udara, dan Lian Xi tak dapat menahan diri untuk tidak menghirupnya dalam-dalam beberapa kali. Tolong pinta Arya hati-hati. Ning Sui berbalik dan memberinya senyuman hangat. Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Mendengar pengingat Lian Xi, Arya tergagap menyebut namanya untuk Ning Sui guru. Jelas saja Arya belum terima dengan sebutan yang belum pernah ditemuinya selama ini. Apa yang ingin kamu tanyakan? Ning Sui mengangguk, memberi isyarat agar Arya melanjutkan perkataannya. Arya memandang sekeliling ruangan, menarik napas rakus, dan berkata, "Tuan, nomor kamar Anda cantik sekali." Ning Sui tersenyum gembira dan duduk di tepi tempat tidur, kedua kakinya rapat dan condong ke samping. Lian Xi dan Arya langsung iri dengan tindakan feminin Ning Sui. Melihat pendeta Tao Ning Sui duduk di tepi ranjang, tubuhnya dan ranjang kayu membentuk lengkungan sempurna, Lian Xi tak kuasa menahan diri untuk mengagumi dalam hatinya. Ini benar-benar wanita sejati. Mendengar pujian Arya, Ning Sui terkekeh dan berkata, "Muridku tersayang, aku juga seorang wanita, dan menurutku aku cantik." "Tuan, Anda benar-benar cantik," kata Arya serius. Arya jelas sangat cocok dengan kepribadian Ning Sui. Ning Sui meraih tangannya dan duduk di sebelahnya, sementara Lian Xi hanya bisa menggeser bangku dan duduk di samping. Melihat dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil, duduk bersebelahan di tempat tidur, Lian Xi sangat tidak puas mengapa Ning Sui tidak menariknya untuk duduk di antara mereka. "Baiklah, murid yang baik, beritahukan namamu kepada guru." Ning Sui memegang tangan kecil Arya, dan kekuatan sejati diam-diam memasuki meridian Arya untuk menjelajahinya, lalu mengambilnya kembali, dengan ekspresi di wajahnya yang menunjukkan bahwa dia mengerti segalanya. "Guru, namaku Arya," kata Arya jujur. Arya. Ning Sui bergumam pada kedua belah pihak, "Apakah kalian dari lautan? Aku bisa merasakan fluktuasi elemen laut dari kalian. Meskipun sangat kecil, kekuatan air laut semacam ini tidak dapat muncul di ras daratan. Ras apa kalian di dunia Ibel?" Meskipun dapat dideteksi bahwa Arya adalah anggota klan laut, Ning Sui tidak dapat menebak rasnya dari ciri fisik Arya.
Arya menoleh dan menatap Lian Xi untuk meminta bantuan. Setelah mendapat persetujuan Lian Xi, dia memberitahu Ning Sui identitasnya. Ketika mendengar bahwa Arya sebenarnya berasal dari klan Laut Xia dan merupakan putri dari klan Laut Xia, mata indah Taois Ning Sui dipenuhi dengan keterkejutan. Lautan 10.000 kali lebih luas daripada daratan, dan manusia laut sangat misterius bagi ras di daratan. Meskipun manusia laut dari dunia ibel dan dunia manusia pernah membentuk aliansi selama Perang 7 Alam 1000 tahun yang lalu, dunia manusia tidak punya waktu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang manusia laut. Setelah perang usai, suku laut segera kembali ke laut, sehingga pengetahuan daratan mengenai kekuatan prajurit suku laut dan jumlah populasi mereka yang sangat besar hanya sebatas dari mulut ke mulut. Melihat makhluk laut hidup muncul di depannya hari ini, dan dia adalah putri dari makhluk laut Xia, bagaimana mungkin Ning Sui tidak terkejut dan bahagia? Lalu bagaimana kau bisa bergerak bebas di pantai setelah memastikan identitas klan Laut Arya? Ning Sui buru-buru menanyakan pertanyaan yang paling mengganggunya. Arya dan Lian Xi saling tersenyum, lalu Arya mengeluarkan manik-manik kaki yang tergantung di lehernya. Ning Sui dengan hati-hati memperhatikan manik-manik kaki yang tidak mencolok itu untuk beberapa saat, dan untuk kedua kalinya hari ini, dia membuka mulutnya dengan terkejut manik-manik anti-air. Manik penolak air merupakan benda langka di dunia dan merupakan harta karun yang dapat membuat seseorang kebal terhadap semua serangan atribut air. Harta karun yang dirampas banyak pembudidaya ini kini tergantung di leher Arya. Pendeta Tao Ning Sui awalnya berpikir bahwa tidak mengherankan jika Arya, sebagai anggota keluarga kerajaan Xia, memiliki mutiara anti-air. Namun, setelah mengetahui bahwa mutiara anti-air ini sebenarnya diperoleh Lian Xi dari Putri Duyung dengan cara setengah curang dan setengah merampok, mulut Ning Sui tidak dapat lagi tertutup. Lian Xi, ceritakan padaku apa yang telah kamu alami dalam 6 bulan terakhir. Ning Sui tidak dapat menahannya lagi dan bertanya dengan tidak sabar. Dia cukup kuat untuk melawan Sun Dayong, penguasa balai disiplin, dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan putri klan Xiahai, dan dia memiliki harta karun tertinggi, mutiara penolak air. Salah satu dari ketiga hal ini sudah cukup untuk membuat orang tercengang. Secara khusus, Ning Sui juga tahu bahwa Lian Xi memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan naga, dan bahkan ada naga ibel berkepala 2 yang tersegel di pedang Kan Sui miliknya. Ning Sui merasa bahwa muridnya ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Lian Xi mulai berpura-pura rendah hati dan memberitahu pendeta Tao Ning Sui tentang kekuatannya yang saat ini terungkap. Mengenai ingatannya tentang warisan naga, penghalang kultivasi ganda dengan Arya, dan pemahamannya tentang metode latihan baru, aliran pasang surut, dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Ketiga hal inilah yang menjadi modal Pak Liang untuk berpura-pura menjadi Nangui dan memangsa harimau, supaya tidak mudah terbongkar. Meminta Dewa Naga untuk menempa pedang Kan Sui, menyegel naga berkepala 2, memaksa Putri Duyung untuk menyerahkan mutiara Bishui, dan menipu klan laut, rangkaian kejadian ini sangat menarik ketika diceritakan oleh Lian Xi. Beberapa dari fragmen ini juga dialami oleh Arya, tetapi sekarang ketika keluar dari mulut Lian Xi, Arya bahkan meragukan apakah dia dan Lian Xi telah menghabiskan waktu bersama. Mengapa aku tidak menganggapnya begitu menarik, pikir Arya dalam hati. Selain merasa takjub, pendeta Tao Ning Sui menjadi semakin terkejut semakin dia mendengarkan. Dia juga mendengar beberapa hal tentang Lian Xi dari Taoist King Yun, dan dia juga pernah bertemu Lian Xi sekali. Tetapi sekarang setelah dia berada dalam hubungan dekat dengan Lian Xi, dia menyadari betapa misteriusnya murid ini. Dia punya terlalu banyak rahasia. Ning Sui merasakan dengan indera keenam seorang wanita bahwa Lian Xi telah menyembunyikan setidaknya setengah dari rahasianya darinya. Misalnya, mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat? Sekalipun seseorang berlatih dengan tekun dan secara kebetulan bertemu dengan klan naga, mustahil untuk tumbuh hingga ketinggian seperti itu dalam waktu singkat yang cukup untuk membuat kebanyakan orang mengaguminya. Jika murid ini dapat terus berada di jalur yang benar, dia mungkin akan menjadi legenda baru di 7 alam. Entah mengapa, pikiran ini muncul di hati Ning Sui. Namun, seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin, dan jika terlalu agresif, pasti akan dipadamkan. Ning Sui tidak menyukai kenyataan bahwa murid ini, yang dia pikir memiliki masa depan yang menjanjikan, meninggal secara tidak terduga, jadi dia merasa bahwa dia harus mengingatkan Lian Xi tentang beberapa hal sebagai seorang penatua. Hal-hal yang akan memengaruhi masa depannya. Setelah mendengarkan narasi Lian Xi sambil tersenyum dan melihat semangat tinggi Tuan Liang, Ning Sui melihat keyakinan tak terbatas di matanya. Kepercayaan diri semacam ini bukanlah kesombongan, tetapi keyakinan penuh terhadap kekuatan diri sendiri. Ning Sui sangat senang. Di antara sekian banyak generasi murid Sekte Tianling,
Meskipun ada murid yang luar biasa di setiap generasi, mungkin tidak ada yang benar-benar luar biasa sejak generasinya dalam 100 tahun. Satu-satunya yang dapat dianggap benar-benar luar biasa mungkin adalah Taoist King Mu, yang baru saja berhasil mencapai alam abadi emas. Ning Sui mendapat firasat bahwa Lian Xi akan menjadi batu yang dilempar ke danau yang tenang ini. Seberapa besar gelombang yang dapat ia ciptakan tergantung pada usahanya sendiri. Lian Xi, aku bangga padamu, kata Ning Sui tulus. Memang, titik awal Lian Xi terlalu tinggi, cukup tinggi untuk menjadi menakjubkan. Dan karena beberapa alasan khusus, keunggulannya terekspos sebelum waktunya. Terima kasih, kakak senior. Lian Xi berkata dengan nada berpura-pura, tetapi sebenarnya dia sudah sangat senang karena pujian Ning Sui. Tapi Lian Xi, tahukah kamu berapa banyak orang yang datang menemuimu sejak kamu pergi setengah tahun yang lalu? Ning Sui menekankan kata, berapa banyak. Melihat mata Ning Sui yang penuh arti, Lian Xi teringat akan apa yang dikatakan ibunya, Dewa Naga, kepadanya, dan segera mengerti apa yang ingin diungkapkannya. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tolong biarkan kakak senior menjelaskannya dengan jelas. Lian Xi adalah tipikal orang yang bingung terhadap hal-hal kecil namun sangat berpikiran jernih terhadap hal-hal besar. Dia tahu bahwa kata-kata Ning Sui selanjutnya sangat penting baginya, jadi dia memberikan perhatian ekstra. Arya juga merasakan keseriusan masalah ini dari ekspresi serius kedua pria itu. Dia meringkuk di dekat Ning Sui dengan patuh, menunggu tuannya berbicara dalam diam. Pendeta Ning Sui berpikir sejenak, memilah-milah pikirannya, lalu berkata, sejauh yang ku ketahui, tidak lama setelah kau pergi, Raja Zhendong mengirim seseorang untuk memberimu undangan. Setelah kembali, Master Kekaisaran Jue King yang memujimu. Kau meniru keterampilan unik Komandan Angkatan Laut Si Fang dan memiliki naga berkepala dua. Kedua hal ini telah mengejutkan istana dan masyarakat. Kalau begitu, Ratu Zhendong, Pangeran Jin. Pendeta Tao Ning Sui berhenti sejenak, lalu menatap Lian Xi dan berkata, kamu paham betul hubungan antara Pangeran Jin dan Sekte Tianling kita. Lian Xi mengangguk. Arya ingin bertanya, tetapi dihentikan oleh tatapan mata Lian Xi. Pangeran Jin juga datang ke Gunung Tianling tak lama kemudian, dengan dalih kembali ke gunung untuk memberi penghormatan kepada guru dan teman-temannya, dan menyebutkan namanya bahwa ia ingin berteman dengan seorang junior sepertimu. Kemudian, Kaisar juga mengirim seseorang untuk menanyakan tentangmu. Lian Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembuskan napas dan tersedak ludahnya, lalu batuk yang mulia. Kaisar juga datang untuk menemuiku. Aku. Lian Xi butuh waktu lama untuk menahan kata-kata bodoh amat John. Kerajaan Chu memiliki wilayah yang sangat luas dan banyak sekali penduduknya. Kaisar sangat sibuk setiap hari sehingga ia berharap memiliki 3 kepala untuk menangani urusan pemerintahan. Namun, ia masih dapat memberikan perhatian khusus kepada Lian Xi. Lian Xi tidak tahu apakah ia beruntung atau tidak. Alasan dia beruntung adalah karena Lian Xi mampu menarik perhatian semua orang berkuasa di negara Chu pada saat yang sama. Sayangnya, dia tampaknya terjebak dalam pusaran politik, dan jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Kakak senior, apakah menurutmu ini mudah bagiku? Lian Xi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat ini. Kata-kata Taoist Ning Sui selanjutnya membuat Lian Xi merasa sedikit lebih tenang, tapi jangan khawatir, mereka menyatakan penyesalan setelah mengetahui bahwa kamu pergi ke Laut Cina Timur untuk berlatih sendirian, dan mereka tidak bertanya lagi setelah itu, Tetapi, ini membuat Tuan Liang merasa cemas lagi. Kakak senior telah berhasil melewati masa kesusahan dan menjadi salah satu dari sedikit guru di alam abadi emas di seluruh benua. Sekarang dia sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Ketika dia keluar sebentar lagi, sekte itu pasti akan dikunjungi oleh berbagai kultivator. Sebagai sekte nomor 1 di Kerajaan Chu Agung, Pangeran Jin, sebagai murid terdaftar, pasti akan datang untuk memberi selamat kepadanya. Pangeran Zhendong juga akan mengirim seseorang untuk menyampaikan ucapan selamat. Kaisar juga akan mengirim seseorang untuk memberi selamat kepadanya. Adapun kamu, Lian Xi, sebagai murid Sekte Tianling, bahkan jika langit runtuh pada hari itu, kamu harus berada di Gunung Tianling, jadi. Taoist Ning Sui tidak perlu lagi melanjutkan bicaranya, Lian Xi sudah tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Saat itu, aku takut bahkan jika aku tidak mau, aku tidak akan bisa menghindari kontak langsung dengan mereka. Wajah Lian Xi diregangkan begitu panjang hingga tampak seperti spons. Ya, Pendeta Tao Ning Sui mengangguk dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, tidak peduli pihak mana yang kau setujui, kau mungkin menyinggung kedua pihak lainnya. Melihat ekspresi Lian Xi yang berkata, aku akan ditembak bahkan jika aku berbaring,
Ning Sui berkata dengan nada meminta maaf, Lian Xi, aku membuat topik pembicaraan menjadi terlalu menyedihkan. Lian Xi melambaikan tangannya tidak, Master Sister, saya harus berterima kasih karena telah mengingatkan saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan tahu kepentingan apa yang terlibat. Itu hanyalah berkah tersembunyi. Jika itu adalah bencana, itu tidak dapat dihindari. Saya akan melakukannya selangkah demi selangkah. Senyum percaya diri kembali muncul di wajah Lian Xi. Pada saat ini, Ning Sui seolah memiliki ilusi bahwa tidak peduli seberapa besar masalahnya, muridnya akan mampu menyelesaikannya. Sial, mari kita bicarakan ini nanti. Kalau tidak berhasil, aku akan berpura-pura sakit atau mati. Pokoknya, aku tidak akan pernah terlibat dalam hal apapun yang berhubungan dengan perebutan kekuasaan. Lian Xi sudah memutuskan. Apa yang kau lakukan hari ini benar-benar keterlaluan. Su Mingcheng adalah teman sekelasmu, dan kau seharusnya tidak bersikap kasar seperti itu. Setelah beberapa saat, Ning Sui melirik Lian Xi dengan sedikit mencela, jika aku tidak bertemu dengannya hari ini, Sun Dayong mungkin tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Berbicara tentang menggunakan tangan yang berat, Lian Xi harus mengeluh tentang dirinya sendiri kakak perempuan, saya jelas menggunakan tangan yang sangat ringan. Jika saya benar-benar ingin membasminya atau melumpuhkannya, saya bisa saja menghancurkan urat-uratnya. Di mata saya, dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan saya. Lian Xi berkata jujur, tetapi Ning Sui merasa Lian Xi sedikit membual. Kakak senior King Yun seharusnya meminta seseorang untuk memanggilmu sekarang. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Aku akan meminta kakak senior untuk memberimu tes kekuatan untuk melihat tingkat apa yang telah kau capai setelah latihan ini. Ning Sui mengamati Lian Xi dari atas ke bawah. Melihat Ning Sui menatapnya sambil tersenyum, Lian Xi tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Dia teringat pada gurunya Ling Chengzi yang dahulu pernah berkata bahwa wakil pemimpin sekte Ning Sui juga memiliki konstitusi kayu. Lian Xi selalu sangat skeptis terhadap pernyataan bahwa kayu adalah bahan tidak berguna yang hanya dapat digunakan untuk menumbuhkan bunga dan rumput. Kakak perempuan guru, ku dengar kau memiliki tubuh kayu, Lian Xi bertanya dengan lembut. Ya, Ning Sui menjawab, apa masalahnya? Melihat alis Lian Xi yang sedikit mengernyit, Ning Sui salah memahami maksud Lian Xi dan melambaikan tangannya, jangan khawatir, Lian Xi. Dilihat dari kekuatan serangan kuat yang dapat kau tunjukkan sekarang, kau pasti salah satu dari 3 atribut api, air, dan emas. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin dapat berkomunikasi dengan kedua tubuh. Ning Sui tidak dapat melanjutkan kata-katanya di tengah jalan. Karena hari ini hal mengejutkan lainnya terjadi padanya. Dia melihat bahwa energi sejati yang terpancar dari telapak tangan Lian Xi berwarna hijau. Warna hijau hanya bisa berarti bahwa Lian Xi mempunyai fisik yang bersumber dari kayu, dan kekuatan sejati ini adalah kekuatan sejati yang bersumber dari kayu. Energi sejati yang dikaitkan dengan kayu dan kekuatan serangan yang dahsyat. Ning Sui tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya yang rumit saat ini. Pemikiran yang telah diterima sejak kecil dan telah tertanam dalam pikiran, pada saat ini, benar-benar terbalik dalam diri Lian Xi. Kakak Master, aku juga bingung. Aku sudah mencapai alam naga laten, dan atribut fisikku adalah kayu. Menurutmu, aku seharusnya tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa kulakukan hanyalah membuat bunga dan tanaman tumbuh dengan cepat. Namun, situasi saat ini benar-benar sebaliknya. Lian Xi menatap Ning Sui bagaimana kamu menjelaskan ini. Pendeta Tao Ning Sui juga tidak dapat memahaminya. Saat dia mengerutkan kening dan berpikir keras, Xiao Di, salah satu muridnya, yang pernah bertemu Lian Xi, mengetuk pintu dan memasuki ruangan. Melihat Lian Xi dan seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya berada di kamar tidur utama, Xiao Di jelas tidak bereaksi. Dia tertegun sejenak sebelum berkata, Tuan, paman saya meminta saya untuk bertanya apakah Lian Xi ada di sini. Jika dia ada, biarkan dia pergi ke ruang pertemuan. Ning Sui diam-diam menghitung waktu, lalu mengangguk dan berkata kepada Lian Xi waktunya hampir tiba, Lian Xi, pergilah dulu. Aku perlu memikirkan masalah ini dengan saksama. Ketika Arya melihat Lian Xi hendak pergi, dia menatapnya untuk meminta bantuan. Lian Xi mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang tetaplah bersama Tuan Suster, aku akan datang menjengukmu nanti. Ning Sui memegang tangan Arya dan berkata kepada Xiao Di, bawa adik junior mengganti pakaiannya. Ketika Xiao Di dan Lian Xi berpapasan, dia tersenyum pada Lian Xi dengan ramah dan diam-diam mengacungkan jempolnya. Lian Xi tahu bahwa Xiao Di memujinya atas tantangannya sebelumnya kepada Sun Dayong, jadi dia tersenyum kembali padanya. Setelah berpamitan dengan Ning Sui dan keluar,
Lian Si tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku seharusnya memanggil adikku tuan-tuan, tetapi Arya sekarang memanggilku tuan. Bukankah itu berarti aku lebih rendah senioritasnya daripada gadis kecil itu? Oh, aku benar-benar bingung kali ini. Titik titik titik. Titik titik titik. Lian Si menggelengkan kepalanya karena jengkel. Ada susunan teleportasi ungu di sebelah gubuk Ning Sui. Lian Si melangkah masuk dan dalam sekejap mata dia tiba di luar aula pertemuan Tianlingmen. Lian Si awalnya berpikir bahwa dia harus berjalan sedikit lebih jauh, tetapi sekarang jauh lebih nyaman. Saat memasuki ruang konferensi, Lian Si melihat Pendeta Qing Yun duduk di kursi utama dan gurunya Ling Chengzi berdiri di samping. Mereka menatapnya dengan mata penuh kasih. Duduk di samping adalah Sun Dayong, yang memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sial, anak ini berani mengadu pada guru, aku akan membasmimu nanti. Lian Si pura-pura tidak menyadari Sun Dayong yang melotot padanya, dan berlutut tepat di depan Taois Qing Yun. Pokoknya, aku tidak akan hamil jika kamu melotot padaku, aku tidak takut padamu. Murid Lian Si memberi salam kepada guru. Lian Si mengabaikan Sun Dayong begitu saja. Orang tua itu kembali menjadi sangat marah hingga alisnya melotot dan jenggotnya mencuat. Lian Si, ceritakan padaku apa saja yang telah kau lakukan dalam 6 bulan terakhir. Pendeta Tao Qing Yun melirik Sun Dayong, lalu berkata kepada Lian Si. Lian Si kemudian mengulangi dengan kasar apa yang telah dikatakannya kepada Ning Sui, terutama menekankan sikapnya yang pekerja keras dan serius saat berlatih serta tekadnya untuk terus maju bahkan ketika ada kesulitan, atau menciptakan kesulitan bahkan ketika tidak ada kesulitan. Narasi Lian Si membuat Taois Qing Yun mengangguk setuju, dan mata Ling Chengzi penuh dengan kebanggaan. Sun Dayong melihat bahwa Pendeta Qing Yun hanya fokus mendengarkan pidato Lian Si dan tidak menyebutkan apa yang baru saja dikatakannya kepadanya. Dia duduk di sana sambil menggaruk telinganya dan gelisah. Ketika Lian Si selesai berbicara, Taois Qing Yun mengangguk dan berkata, sepertinya Anda tidak mengendur dalam 6 bulan terakhir. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Hanya saja kamu melakukan kesalahan saat kembali kali ini. Apakah kamu tahu apa itu? Lian Si melirik Sun Dayong, yang sedang memamerkan ekspresi puasnya, dan berkedip. Saya tidak tahu, Tuan. Saya bukan uang, jadi bagaimana semua orang bisa menyukai saya jika seseorang dengan jahat memfitnah saya? Tuan muda yang jujur, di belakang saya mengutuknya untuk melahirkan seorang putra dengan 2 lubang pantat. Sun Dayong tiba-tiba memasang ekspresi seperti menelan lalat. Kudengar kau memukuli sesama muridmu begitu kau kembali ke gunung, dan kau bersikap tidak hormat kepada guru balai disiplin. Pendeta Qing Yun bertanya. Kau terang-terangan menentang aturan sekte, menggantung sesama muridmu di gerbang gunung sebagai peringatan kepada publik, dan bahkan mengumpulkan orang untuk bertarung di gunung. Kau tahu kejahatanmu menurut aturan sekte Tianling. Aku sekarang dapat menghancurkan semua kekuatanmu yang sebenarnya dan mengeluarkanmu dari sekte. Pendeta Tao Qing Yun tampak tegas saat mengucapkan kata-kata ini, yang membuat jantung Lian Si berdebar kencang. Apakah orang tua itu benar-benar marah? Masalahnya adalah, Lian Si ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi Pendeta Tao Qing Yun langsung memotongnya. Kamu hanya perlu memberitahuku, ya atau tidak. Aku, Lian Si melihat Taois Qing Yun menatapnya dengan anggun, dan menundukkan kepalanya. Ya, tapi. Aku tidak butuh penjelasanmu. Pendeta Tao Qing Yun menyela lagi, kau mengatakan itu, yang berarti kau mengakuinya. Kau tidak menghormati gurumu dan memukuli sesama muridmu. Lian Si, kau telah menjadi sangat kuat setelah pergi selama setengah tahun. Melihat senyum sombong di wajah Sun Dayong, Lian Si mengutuk semua wanita di keluarganya dalam hatinya. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apakah kau menerima hukuman ini? Pendeta Tao Qing Yun menatap Lian Si. Aura tak kasat mata terpancar darinya, menekan Lian Si dan menghentikan keinginannya untuk terus berbicara. Baiklah, aku terima hukumannya. Lian Si sangat tidak puas, tetapi sekarang bukan gilirannya untuk mengatakan apapun. Saya mendengar bahwa seekor kelelawar vampir raksasa muncul di pegunungan 700 mil jauhnya dari Tianlingmen. Anda dan beberapa murid lainnya harus pergi dan membasminya. Ini akan dianggap sebagai hadiah atas dosa-dosa Anda. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai dengan aturan sekte, kata Pendeta Qing Yun. Diputuskan untuk menyingkirkan kelelawar vampir. Sun Dayong yang baru saja melihat Lian Si dimarahi dengan ekspresi puas di wajahnya, tiba-tiba kehilangan ketenangannya lagi. Bagaimana ini bisa dianggap hukuman, wakil pemimpin sekte? Awalnya dia mengira bahwa Taois Qing Yun setidaknya akan meminta balai disiplin untuk mengeksekusi Lian Si dengan hukuman cambuk, atau dalam kasus yang lebih serius, mengeluarkannya dari sekte tersebut. Tentu saja, semakin berat hukumannya, semakin baik. Namun,
Wakil pemimpin sebenarnya meminta Lian Xi untuk membasmi kelelawar vampir sebagai hukuman. Dibandingkan dengan omelan berdarah dan bercak daging yang dibayangkannya, beberapa patah kata omelan dari Taoist King Yun hanyalah sekadar perhatian dan kasih sayang. Sun Dayong sangat marah hingga giginya gatal, tetapi keputusan yang dibuat oleh wakil pemimpin bukanlah sesuatu yang dapat diminta untuk diubah, jadi dia sangat marah hingga dia memutar matanya. Ling Chengzi, kau bawa Lian Xi kembali dulu. Aku akan mengatur seseorang untuk membasmi kelelawar vampir. Adik Sun, apakah kau puas dengan hukuman yang telah kuberikan? Taoist King Yun berkata kepada Ling Chengzi dan Sun Dayong. Bahkan jika Sun Dayong tidak setuju dalam hatinya, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya bisa berkata dengan suara yang dalam sangat puas. Apa yang paling ingin ia lakukan saat ini adalah kembali dan melihat almanak untuk mengetahui apakah hari ini merupakan hari yang paling membuat frustrasi tahun ini baginya. Ling Chengzi memimpin Lian Xi untuk memberi hormat kepada Taoist King Yun, dan kemudian berjalan keluar dari ruang konferensi. Lian Xi, jangan ragu. Apa yang kamu lakukan hari ini memang agak keterlaluan, tetapi apakah kamu melihat bahwa Tuan melindungimu dan jelas-jelas berpihak padamu? Melihat Lian Xi cemberut dan mendengus, Ling Chengzi berkata. Harus kuakui, walaupun Taoist King Yun agak serius saat memarahinya, hukumannya selembut gerimis. Master Sun adalah murid junior master, dan dia juga tokoh terkenal di Sekte Tianling. Hari ini, kamu melukai murid kesayangannya di depan umum, dan bahkan berkelahi dengannya secara terbuka, membuatnya kehilangan muka. Kali ini, penghinaanmu padanya bahkan lebih serius daripada sebelumnya. Tahukah kamu? Ling Chengzi menganalisis sebab dan akibat dari masalah ini kepada Lian Xi. Di satu sisi, kamu adalah murid yang sangat dihargai oleh guru, dan di sisi lain, kamu adalah saudara juniornya. Selain itu, jika dia tidak menghukummu hari ini, 4 kata menghormati guru dan menghormati kebajikan tidak akan berlaku di Sekte Tianling mulai sekarang, jadi dia hanya bisa menghukummu. Lian Xi mengangguk setuju. Sebagai penjabat kepala saat ini, Taoist King Yun perlu berhati-hati dan bijaksana dalam apa yang dilakukannya. Dia telah memberikan Lian Xi kemudahan yang cukup. Dan guru baru saja berkata bahwa kamu dan murid-murid lainnya harus pergi dan membasmi kelelawar vampir itu. Kamu hanya perlu menonton dan menonton. Kata-kata Ling Chengzi bertepatan dengan pikiran Lian Xi. Jika saatnya tiba, aku bisa minggir saja dan membiarkan orang lain mengurus pembasmian kelelawar itu. Lian Xi berpikir dengan cerdik. Keduanya berjalan kembali ke medan perang. Karena sudah setengah tahun tidak kembali, Lian Xi tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka tangannya dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali saat mencium bau samar pasir kuning di medan perang. Murid-murid dapat terlihat dalam kelompok 3 atau 4 di medan perang dari jauh, dan perhatian Lian Xi segera tertarik pada sosok ramping. 150.